Perkataan ulama itu mengatakan, kalau saya berdoa kok dikabulkan, saya senang. Tapi kalau saya berdoa kok tampaknya tidak dikabulkan, saya lebih senang. Lalu ditanyakan kepada beliau, kenapa kalau yang pertama kamu senang, kenapa yang kedua kamu lebih senang? Sahabat yang dijamin surga ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha, Abdurrahman bin Auf. Ketika para ulama itu mengetahui bahwasanya Nabi menetapkan ada 10 penduduk surga yang pernah hidup di atas muka bumi selain Rasulullah, para ulama itu lalu merangkum sifat mereka itu kayak apa. Sifatnya Abu Bakar tentunya berbeda dengan sifatnya Umar berbeda dengan sifatnya Utsman, sifatnya Utsman memiliki perbedaan dengan sifatnya Ali, lalu dikumpulkan, lalu kemudian menjadi sebuah kesimpulan biografi para penempuh jalan surga yang pernah hidup di atas muka bumi ini bagaimana. Dan tidaklah itu disampaikan para ulama kepada kita supaya kita memiliki role model kehidupan kita, karena orang mukmin itu tidak boleh kehilangan role model. Dan role model bagi orang yang beriman itu adalah mereka yang telah mendapatkan garansi dan telah mendapatkan jaminan dari surga sebagaimana telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya Ustadz kalau kita ini harus memiliki sifat iri hati untuk melejitkan potensi kita? Mari kita belajar dari hadis yang sangat terkenal, di mana banyak ustadz sering menyampaikan hadis ini, la hasada illa fisnataini, kamu tidak boleh hasad kecuali kepada 2 orang. Ingat hadis ini, kita tidak boleh iri kecuali kepada 2 orang. Yang pertama yaitu adalah orang yang diberikan ilmu, anugerah ilmu Allah berikan kepadanya dengan begitu besar, lalu dia pelajari ilmu itu, lalu dia amalkan ilmu itu, lalu dia sampaikan ilmu itu kepada banyak orang. Maka kepada orang semacam ini kita menjadikan dia itu role model untuk kita. Kita harus iri, kita harus hasad kepada mereka, karena irinya kita sama mereka itu bisa menjadikan kita mendapatkan potensi pahala yang sama dengan mereka walaupun kita tidak sepintar mereka. Ustadz, saya tidak sepintar Ustadz itu, saya menghafalkan surat At-Tariq aja An-Naba lupa gitu. Saya menghafalkan An-Naba, Al-Qadar lupa. Bahasa Arab bisanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, wa huma hum, hiya huma hunna. Selebih daripada itu sudah nggak ngerti. Tapi walaupun kita diberikan keterbatasan ilmu, Allah itu membuat bridging, Allah itu membuat jembatan. Kamu iri sama ustadz, sama orang yang berilmu, yang kamu lihat, kamu ketahui, kamu perhatikan bagaimana keilmuan mereka. Mereka mempelajari, mereka mengamalkan, mereka menyampaikan kepada orang. Irimu, hasadmu kepada dia itu menjadikan kamu mendapatkan pahala yang sama dengan dia. Ini yang harus kita tanam, Bu. Makanya kalau saya mendapati ada ustadz kalau lebih pintar daripada saya, kita harus memaksa diri kita untuk senang dan ridho kepada kepandaian ustadz itu. Kenapa? Keridhaan kita dalam bentuk iri itu menjadikan kita mendapatkan pahala yang sama walaupun kualitas ilmu kita tidak sama dengan kualitas ilmunya dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, kamu harus hasad kepada orang yang diberikan harta, lalu dengan harta itu dia mendapatkan dengan cara yang halal, membelanjakan di tempat yang halal, lalu dia membantu agama Allah sesuai dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Maka yang kedua, kalau kita melihat orang kaya, dengan kekayaannya dia menjadi humble, menjadi sederhana, dia tawaduk dengan kekayaannya, tetapi dengan kekayaan itu dia banyak membantu agama Allah, kita kalau melihatnya iri, karena irinya kita kepada mereka menjadikan kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diperoleh oleh mereka selama kita melihatnya dengan iri. Sebenarnya hadis ini memberikan kepada kita kepada sebuah pelajaran penting. Pelajaran pentingnya itu apa? Iri itu penting selama kita tahu irinya dalam perkara-perkara yang baik. Kecuali irinya kita kepada tetangga, dia beli mobil, kita belum beli mobil baru, nah ini iri yang haram. Tapi irinya kita kepada orang yang berilmu dan irinya kita kepada orang yang kaya, lalu menjadikan mereka role model pada kehidupan kita di dalam kita berjalan, maka itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Berarti iri itu melejitkan potensi diri. Yang terpenting kepada siapa kita meletakkan role model untuk kita. Kalau ibu role modelnya orang Korea, K-pop, sarang beo, ya nggak akan selesai. Misal kayak gitu. Tapi kalau kita orang yang beriman itu sebenarnya secara keimanan itu kulturnya tahu bahwasanya manusia itu memiliki faktor kekaguman.
Manusia itu punya faktor kekaguman. Ketika Allah tahu makhluk yang Allah ciptakan, bahwasanya makhluk yang Allah ciptakan itu memiliki faktor fitrah yang bernama kekaguman, maka Allah arahkan kekagumannya itu pada perkara yang benar, supaya kekaguman itu melejitkan potensi diri kita, melecut diri kita sebagaimana orang yang kita jadikan role model. Dan itu memberikan bukti kepada kita, role model ibu siapa, role modelnya saya ini siapa. Karena itu akan melejitkan potensi kita di hadapan Allah ketika kita mengikuti orang yang telah kita jadikan role model. Sama, pembahasan kita hari ini masih membahas bagaimanakah sifat penduduk surga itu di dalam kehidupan mereka di dunia itu kayak apa. Kita harus mempelajari, kita harus mengkaji biografi yang dimiliki sama mereka, dirangkum dari orang-orang yang telah mendapatkan jaminan dan garansi dengan surga, supaya kita tahu ini role model untuk kita. Supaya ketika kita tahu bagaimana sifat para penduduk surga yang pernah hidup di atas muka bumi ini, supaya kita mampu untuk menerjemahkan setiap apa yang kita pelajari dalam kehidupan mereka untuk kita praktekkan sedikit demi sedikit pada kehidupan kita. Maka itulah yang menjadi sebuah pelajaran dalam dunia bisnis ATM. Kalau dalam dunia bisnis ada amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau kehidupan orang yang beriman ketika kita mengikuti penduduk surga itu apa? ATT. Bukan Ayu Ting Ting ya. ATT itu adalah amati, tiru, dan tiru. Karena pada dasarnya itulah yang akan menjadi sebuah keberkahan dalam kehidupan kita. Dan ini harus kita paham. Salah satu di antara PR besarnya para penuntut ilmu, mau laki-laki ataupun perempuan, rata-rata para penuntut ilmu itu tidak memiliki role model yang harus diikuti itu siapa. Apalagi ketika hari ini dunia betul-betul gencar dengan berbagai macam selebgram, artis yang terus didatangkan di mata kita setiap menitnya. Akhirnya role model kita ini sudah berantakan. Kalau role model kita sudah berantakan, maka kekaguman kita itu akan menjadi perkara yang tidak bermanfaat. Karena kekaguman itu pasti dimiliki manusia, Bu. Siapapun manusia itu pasti punya rasa kagum. Hatta Rasulullah aja punya kekaguman Nabi kepada Nabi Dawud, kekaguman Rasulullah kepada Nabi Ibrahim. Hatta Rasulullah pun punya rasa kagum. Sama, kalau Rasulullah itu kagumnya diletakkan pada porsi yang benar, kita pun sama. Kekaguman ini harus kita letakkan kepada para penempuh jalan surga, yang sejatinya ada 10 sahabat yang telah digaransi oleh Nabi bahwasanya mereka telah mendapatkan surga. Para ulama ahli sejarah meringkas biografi mereka, diperes kehidupan, bagaimana kehidupan para penempuh jalan surga ini, lalu akhirnya jadilah beberapa sifat dari penduduk surga yang harusnya kita ketahui dan harusnya kita mengerti, supaya kita dalam kehidupan nggak kosong-kosong banget di dalam referensi di dalam kehidupan kita. Yang kita khawatirkan itu apa? Kalau kehidupan kita ini kosong referensinya, kalau kehidupan kita kosong-kosong banget di dalam referensi dan kita punya kekaguman, demi Allah, kalau kita tidak segera meletakkan kekaguman kita pada porsi dan orang yang tepat, pasti ibu ngelihat selegram ini nanti ibu seneng, nanti ibu lihat selegram ini nanti ibu seneng, nanti ngelihat ada tayangan ini ibu seneng. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita sudah kagum, secara refleks badan kita, tubuh kita akan ngikutin orang yang kita senengi. Makanya dalam Islam dibuat bordernya jelas. Bordernya itu adalah kekaguman kamu harus kamu berikan kepada orang-orang yang tepat. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya kesempatan hari ini kita masih meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para penempuh jalan surga sebelum kita membahas 175 jalan ke surga. Gimana sifat mereka, bagaimana ucapan mereka, bagaimana perbuatan mereka. Lalu kita raba pada kehidupan kita, kita kita tiru kehidupan kita kayak apa, supaya betul-betul kehidupan kita sebagaimana orang-orang yang kita cintai dari para nabi dan para sahabat yang telah mendapatkan garansi dengan surga. Nah, inilah pentingnya ibu. Makanya saya itu sebenarnya agak sedih ya, banyak artis yang sudah hijrah tapi hari ini mencari film ataupun sinetron yang menceritakan tentang kehidupan para sahabat dengan packaging yang bagus gitu, belum ada. Sebenarnya ini penting banget ini. Apa yang terjadi ibu? Kalau ada kekosongan di dalam masalah kekaguman ini, akhirnya dimanfaatkan sama orang yang dengki sama Islam.
Orang yang dengki sama Islam itu apa? Akhirnya memanfaatkan pahlawan yang mereka ciptakan, mereka rekayasa. Bahkan kalau ibu memperhatikan, Hollywood 3 tahun sampai 5 tahun terakhir ini banyak sekali menampilkan seri kepahlawanan versi mereka. Siapa yang menjadi konsumennya? Anak-anak kita, Bu. Anak kita tidak mengenal Sa'ad bin Abi Waqqas, anak kita tidak mengenal Tolhah, anak kita tidak mengenal Abdurrahman bin Auf, digantikan dengan serial-serial fiktif. Mereka kelola dengan packaging yang terbaik, dengan dana yang besar, tapi profit yang mereka dapatkan bisa 10 kali lipat daripada biaya yang mereka keluarkan. Karena sekali lagi, konsumennya adalah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin itu, mereka justru meletakkan kekaguman mereka pada sesuatu yang sifatnya fiktif dan rekayasa. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya, moga-moga ini menjadi sebuah perenungan untuk kita. Berarti kita pun harus mulai kita letakkan dulu diri kita. Kita tidak mungkin ngajarin anak kita bagaimana sifat penduduk surga kalaupun kita kosong referensinya. Dan itulah yang menjadikan kita pelajari dulu gimanakah sifat para penduduk surga yang diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu melihat para sahabat yang telah dijamin surga, lalu beliau menyampaikan penuturan yang beliau resapi dari apa yang beliau dapatkan ketika beliau bermuamalah dengan para penduduk surga, tanpa terlepas bahwasanya Ali bin Abi Thalib juga seorang penduduk surga. Itulah yang Masya Allah ya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Kita akan pelajari dan kita akan melanjutkan kajian kita tentang para penduduk surga. Kemarin kita sudah membahas, kita lanjutkan. Ali bin Abi Thalib mengatakan para penduduk surga itu adalah orang yang jujur berkata, berpakaian dengan sederhana, berjalan dengan gaya yang tidak sombong. Mereka memelihara pandangan matanya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinga mereka selalu terpasang untuk mendengarkan apa yang bermanfaat. Ini sudah kita jelaskan. Sekarang kita teruskan. Ali bin Abi Thalib lalu menyampaikan, apa yang kita sampaikan ini terdapat pada kitab Mi'ah wal Ishrun Miftahun min Mafatihil Jannah. Ini ada di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Toha Abdullah Al-Afifi rahimahullahu ta'ala. Di buku belum ada, Ibu. Iya, di buku belum ada. Kita jelaskan dulu para penduduk surga kayak apa sifatnya. Nanti kalau selesai baru menuju ke buku, insya Allah. Tidak apa-apa, tetap membawa bukunya dapat pahala. Tidak usah merasa wah ini udah membawa buku malah nggak dibahas. Jangan gitu. Sama ilmu tidak ada ruginya. Ya, kita bahas. Selain menerangkan tentang bagaimana kehidupan para penduduk surga, dari mereka berjalan, dari mereka berpakaian, dari mereka memelihara pandangan matanya dari apa yang diharamkan oleh Allah, dan bagaimana ketika para penduduk surga itu sangat menjaga telinganya. Nah, ini saya sampaikan untuk masalah telinga ya, Bu ya. Para penduduk surga itu dalam sebuah asar, dalam sebuah akwal dan perkataan para ulama salaf, para penduduk surga itu sangat menjaga telinganya dari perkara yang haram. Perkara yang haram itu bukan hanya perkara-perkara yang sifatnya melalaikan kita dari ketaatan kita kepada Allah. Termasuk salah satu di antara karakter khasnya penduduk surga itu apa? Dia tidak senang mendengarkan aib yang berkaitan tentang saudaranya kecuali dia tidak tenang. Kecuali dia tidak menjadi tenang. Makanya maaf ya, penyakit kepo sebenarnya itu berat. Kenapa penyakit kepo itu berat? Maaf ya Bu, ibu mengetahui aibnya fulan, duduk makan lodeh pecel, setelah itu ibu mendengarkan aib saudaranya. Semenjak saat itu, ketika ibu telah mendapatkan aib saudaranya, lalu ibu dengarkan, perhatikan. Satu, Allah akan melihat apakah kita akan menghujat aib itu ataukah tidak. Kalau kita menghujat aib itu, maka kata Rasulullah, kamu tidak akan dimatikan kecuali akan diuji dengan aib yang sama, dan bisa jadi kamu pun tidak akan selamat sebagaimana orang yang kamu cela. Ini satu. Kalau kita tidak ikut-ikutan untuk menghujatnya, kemudian kita membukanya kepada orang lain, dua, kamu harus siap dibuka aibnya.
oleh Allah, entah sekarang atau nanti di akhirat, sebagaimana engkau telah membuka aib saudaramu. Yang ketiga, berarti kamu dituntut untuk merahasiakannya sepanjang kamu hidup. Merahasiakan aib, ada orang yang berhasil dalam 5 menit tapi belum berhasil dalam 1 jam. Ada orang yang berhasil menjaga aib saudaranya 1 tahun dia jaga, tapi 2 tahun berikutnya belum tentu dia mampu menjaga aib itu. Karena apa? Aib itu kalau didengar, kita harus mempersiapkan pundak yang kuat untuk menutup aib itu sampai kita mati. Baru aib kita akan ditutup oleh Allah dan kita tidak akan diuji dengan aib yang sama oleh Allah. Makanya maaf kalau tiba-tiba ada orang ngajak ibu dengan sebuah lambaian tangan, sini jeng, aku ada sesuatu informasi yang baru. Maka sesungguhnya orang yang memiliki predikat penduduk surga, mereka berkata, ini tentang apa? Nanti kalau sikapnya kayak gitu nggak usah ngomong, maaf saya pengen kayak penduduk surga, nggak usah gitu ya. Nanti omongan kita adalah, ini tentang apa? Ini tentang ini loh, fulanah ini, tentang fulan ini, tentang ustadz fulan ini, kamu tahu nggak? Kalau itu berkaitan tentang aibnya, kesalahannya, maaf, saya sudah terlalu banyak menanggung dosa yang harus saya pikirkan. Tutup. Sedikit mengetahui itu keberkahan. Makanya kata istri saya, ibu itu, saya ngomong apa? Ignoring is blessing. Nggak tahu itu kadang-kadang berkah, Bu. Dan kita hari ini dipaksa untuk tahu, dipaksa untuk mendengar. Kita hidup di sosial media yang perputaran setiap storyline-nya itu bukan hanya per jam, per detik. Dan setiap kita mendengar, kita harus menjaganya. Janganlah perkataan buruk itu menjadi hilang dosanya hanya gara-gara dirubah perkataan ghibah itu dengan kata infotainment. Nggak akan berubah, maknanya tetap sama. Karena apa? Karena salah satu kata para ulama, salah satu dosa besar yang dilakukan banyak wanita yaitu menuruti fitrahnya ketika banyak bicara. Ketika tidak ada lagi bahan untuk dibicarakan, terkadang mereka terperosok kepada bahan yang sifatnya bahan itu menjauhkan dia dari rahmatnya Allah. Yang namanya obrolan kan perlu bahan, ya nggak, Bu? Makanya kalau ibu pengen banyak bahan itu harus dekat sama penjahit. Penjahit itu banyak bahan. Kadang-kadang ketika kekurangan bahan, akhirnya menjadikan aib saudara kita itu menjadi omongan. Ketika sudah mendengar, hati-hati kalau sudah dengar, maka semenjak kamu mendengar, semenjak saat itu kamu akan dilihat oleh Allah. Kalau kamu ngomongin ke orang, maka sesungguhnya kalau kamu ngomongin kepada orang, maka sesungguhnya kamu akan dibuka. Kalau kamu kemudian menghujatnya, maka sesungguhnya kamu akan diuji dengan dosa yang sama. Kecuali sifatnya kita untuk menegakkan keadilan. Kecuali kalau sifatnya untuk menegakkan keadilan. Misal, aib yang kita dengarkan dari saudara kita ini berkaitan tentang kedzaliman yang menimpa kepada banyak orang. Boleh bagi kita untuk membicarakan itu, menegakkan keadilan. Kalau tidak ada alasan itu, tutup. Karena itulah yang paling berat. Jadi kepo itu berat. Kehidupan hari ini dan kehidupan di akhirat. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita harus memahami tentang perkara itu. Maaf ya Bu, ini kadang-kadang kasuistik ya, tapi saya sering menjumpai kayak gini. Ada banyak wanita suka merendahkan orang ketika ada kasus misalkan dinikahi yang kedua atau poligami. Lalu kita secara serta-merta menghujatnya. Kita tidak ngerti akar permasalahannya kayak apa. Kita tidak ngerti bagaimana itu terjadi dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ikut menghujat, mau menyebutkan dengan sebuah kata-kata yang tidak pantas untuk saudara muslimah, walaupun mungkin ada kesalahan, tapi kita sudah menghujatnya, sudah mencelanya, lalu kita merasa bahwasanya kita wanita lebih baik daripada dirinya. Maaf, kadang-kadang kita temukan selang beberapa tahun kemudian perempuan itu pun diuji dengan ujian yang sama, dan itu terkadang yang membuat kita khawatir. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami telinganya orang ketika menjadi penduduk surga itu adalah telinga yang betul-betul mereka jaga.
bukan hanya menjaga dari sesuatu yang melalaikan dari agama Allah, dari yang diharamkan oleh Allah, tapi juga menjaga dari sesuatu yang akan menjadi ujian baginya. Makanya simple, semakin sedikit kita tahu, semakin lebih berkah. Makanya kenapa dalam Islam itu disuruh untuk menutup aib, disuruh untuk tidak berprasangka, disuruh untuk tidak nyampurin urusan keluarga orang lain, karena supaya kita lebih berkah hidupnya. Tetapi ketika kita sudah dalam kondisi selalu pengen tahu dalam perkara yang sejatinya tidak perlu untuk kita ketahui, nah itu biasanya hilanglah keberkahan satu persatu, lapisan dan lapisannya itu akhirnya hilang ketika kita sudah membiarkan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang harusnya tidak perlu kita dengarkan. Ini tambahan dari keterangan kemarin. Sekarang kita teruskan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, jiwa mereka tetap tenang baik ketika menerima anugerah ataupun ketika sedang menghadapi cobaan. Artinya para penduduk surga itu adalah mereka yang senantiasa mampu bersyukur, bukan hanya ketika mendapatkan anugerah, tapi ketika mereka mendapatkan ujian. Karena mereka tahu bahwasanya di balik setiap ujian yang mereka peroleh, di balik setiap kesulitan yang mereka dapatkan, itu terdapat banyak kebaikan-kebaikan yang mereka akan peroleh dan mereka akan petik pada kehidupan berikutnya. Jiwa mereka bersih ketika mereka memandang setiap perkara takdir yang Allah berikan kepada mereka. Maaf ya Ibu, orang yang menjadi penduduk surga itu bukan hanya cinta, tetapi mereka ridho. Dan terdapat perbedaan antara cinta sama ridho. Ini yang kadang-kadang kita tidak ngerti. Cinta itu terkadang menuntut yang dinamakan dengan muqabil, ya. Al-habbah atau al-hubbu yatlubul muqabil. Kadang-kadang cinta itu menuntut pengganti atau menuntut balasan. Ibu cinta sama suami, lalu ibu meminta balasan yang bisa diberikan suami kepada kita. Saya sudah sayang nih sama kamu, takzim sama kamu, kamu harusnya menghargai saya dong. Itu namanya cinta muqabil. Karena memang cinta itu menuntut kepada kita balasan. Itu kalau cinta. Kalau yang namanya ridho, ridho itu lebih tinggi daripada kata cinta. Ar-ridho itu artinya la yatlubul muqabil. Yang namanya ridho itu tidak menuntut hak, Bu, dan tidak menuntut apapun dari orang yang dia ridhoi. Para sahabat itu cinta sama Allah atau ridho sama Allah? Ridho, makanya gelarnya apa? Radhiyallahu anhu wa arda anhu. Mereka ridho sama Allah dan Allah pun ridho sama para sahabat. Mereka tidak disebut yuhibbullah wa habbah. Allah itu tidak memberikan gelar, Nabi tidak memberikan gelar yuhibbullah wa habbah. Dia mencintai Allah dan Allah mencintai. Nabi tidak menggunakan kata yuhibbu, tapi Nabi menggunakan kata yardha, ridho. Karena para sahabat itu ridho, Bu. Makanya para penuntut jalan ke surga, mereka itu kalau menempuh panggung mereka dalam kehidupan di dunia, mereka itu memiliki konsepnya itu bukan cinta, ridho. Kalau sudah ridho, diapa-apakan itu tetap dia akan menerima dengan lapang hati, karena hatinya ditarik dengan luas untuk menerima setiap keputusan yang ditetapkan oleh Allah. Itu namanya ridho. Kalau ibu, kadang-kadang kita sama suami kita atau istri kita itu baru cinta. Bukan itu salah, enggak. Saya menerangkan kedudukannya. Kedudukan antara cinta itu lebih bawah daripada kata ridho menurut sebagian para ulama. Makanya kalau sudah ridho, apapun itu luar biasa kalau sudah disikapi dengan sikap yang ridho. Mari kita belajar dari ridhonya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu pernah mendengar kisah nyata Sa'ad bin Abi Waqqas? Pernah saya sampaikan kalau tidak salah di sini. Sa'ad bin Abi Waqqas itu memiliki konsep ridho. Semoga Allah menganugerahkan hatinya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada hati kita. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ridho, Bu. Saya akan terangkan gimana konsep ridhonya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang diterangkan dalam kitab tarikh, dalam kitab sejarah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemilik doa yang mustajab. Tahu kan ini kan? Orang yang paling mustajab doanya di antara 140.000 para sahabat Nabi, itu yang paling mustajab doanya siapa? Doanya Sa'ad. Doanya Sa'ad itu kalau sudah ngangkat tangan, Bu, sebelum turun sudah dikabulkan sama Allah. Ibu bisa terangkan kan? Ibu bisa bayangkan itu mustajabnya kayak apa? Ngangkat tangan sebelum turun sudah dikabulkan sama Allah. Kalau beliau masih hidup hari ini, rame rumahnya, sepi Darussalam.
Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Umar bin Khattab saja khawatir terhadap doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu tahu betapa luar biasanya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah ada sebuah kisah nyata, Bu. Umar bin Khattab melihat ada budak jalan, lalu ada angin. Lalu akhirnya pakaian budak itu tersingkap auratnya di atas lutut. Dalam syariat Islam, siapapun yang memperlihatkan aurat itu harus mendapatkan bentuk hukuman memperingatkan. Maka pada saat itu Umar bin Khattab melihat budak tersebut tersingkap auratnya, tapi Umar bin Khattab tidak tahu kalau yang menyingkapkan aurat itu bukan kemauan dia, tapi angin yang berembus kencang. Lalu Umar bin Khattab mengambil dahan, ranting, lalu dihampirin budak tersebut, lalu dikatakan, 5 kusyifat auratak. Kenapa ini kok tersingkap aurat kamu? Masya Allah. Maka budak itu mengatakan, angin, kasyafatir rih, yang menyingkapkan ini angin. Lalu Umar bin Khattab saat itu mengatakan, enggak, saya enggak melihat angin. Datang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab yang saat itu berhadapan dengan budak, lalu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, betul kok, tadi yang menyingkapkan aurat budak ini adalah angin, bukan kemauan dia sendiri. Tapi Umar pada saat itu mengatakan, enggak, saya akan kasih hukuman takzir supaya tidak gampang-gampang memperlihatkan aurat. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terima. Dia berkata, jangan wahai Amirul Mukminin, dia tadi tersingkap auratnya karena angin. Lalu ketika Umar bisi tegas, untuk tetap ingin memukul, pukulan kasih sayang, pukulan pendidikan, untuk memberikan sebuah kedisiplinan, saat ketika Umar mau mukul, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wahai Umar, apakah perlu saya mendoakan budak ini atas apa yang nanti akan dia dapatkan dari dirimu? Maka pada saat itu Umar yang mendengar kata doa, tapi yang mengucapkan Sa'ad bin Abi Waqqas, langsung Umar berkata, jangan, ini dahannya, ini rantingnya, saya nggak jadi mendoakan, saya nggak jadi mukul. Kenapa Umar sampai melakukan tindakan semacam itu? Karena beliau tahu bagaimana luar biasanya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ibu tahu nggak, pemilik doa yang paling mustajab ini hatinya itu ridho ketika Allah mengujinya. Pada waktu beliau di atas umur 60 tahun, maka matanya buta. Matanya beliau itu buta. Ketika matanya buta, keluarganya itu menyangka, insya Allah sembuh. Wong dia kalau berdoa itu nggak pernah ditolak sama Allah kok. Maka orang keluarganya itu nunggu bagaimana beliau mengangkat tangan supaya diberikan kesembuhan matanya oleh Allah, dikembalikan penglihatannya oleh Allah. Tapi berbulan-bulan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah mengangkat tangan untuk meminta dikembalikan penglihatannya. Semoga Allah merahmati Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu ada kerabatnya yang ngomong sama sahabat Sa'ad, ya ammi, wahai paman, angkatlah tanganmu, mintalah sama Allah supaya dikembalikan lagi penglihatanmu. Wahai ammi, mintalah sama Allah, doa. Engkau adalah manusia yang tidak pernah dikecewakan doanya oleh Rabbmu. Perhatikan jawaban Sa'ad, Bu. Saya langsung terjemahkan aja. Jawaban Sa'ad itu apa kepada keponakannya? Dia berkata, anakku, aku lebih ridho dengan takdir pertama yang Allah berikan kepadaku pada penglihatanku, daripada saya mengangkat tangan lalu meminta kepada Allah supaya merubah kembali takdir itu dengan takdir yang lain. Masya Allah, Bu. Ini namanya ridho, Bu. Susah atau tidak susah? Susah. Ini namanya ridho. Mungkin ibu nanti ada yang nanya. Sebelum nanti ibu ada yang nanya, saya jawab dulu ya. Omang, Ustadz, kalau kita sakit gak boleh minta sembuh? Boleh, enggak apa-apa. Kita lagi membicarakan salah satu di antara penduduk surga dengan tingkatan ketakwaan yang luar biasa, Bu. Ada orang sakit minta sembuh boleh, ada orang sakit minta nggak sembuh pun boleh, selama dia tetap ridho dengan sakit yang Allah berikan kepadanya.
Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu memperlihatkan ridho. Makanya ada salah satu di antara perkataan para ulama itu, Masya Allah, ada seorang perkataan ulama itu mengatakan, kalau saya berdoa kok dikabulkan, saya seneng. Tapi kalau saya berdoa kok tampaknya tidak dikabulkan, saya lebih seneng. Lalu ditanyakan kepada beliau, kenapa kalau yang pertama kamu seneng, kenapa yang kedua kamu lebih seneng? Lalu dijawab sama beliau, iya karena yang pertama itu pilihan saya, yang kedua pilihannya Allah. Dan pilihan Allah selalu lebih baik daripada pilihan saya. Ini namanya ridho, Bu. Makanya kemudian diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Orang itu kalau mereka itu, saya melihat penduduk surga itu apa? Penduduk surga itu jiwa mereka tenang, baik ketika mereka menerima anugerah ataupun ketika mereka mendapatkan musibah. Dan orang yang ridho tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Makanya dinamakan ahlur ridho. Mereka itulah keluarga-keluarga Allah dari jalurnya pintu ridho. Dan Allah itu paling senang kalau semua ketetapannya, semua takdirnya, setiap kilasan peristiwa yang Allah iris-iris pada kehidupan kita lalu disikapi dengan ridho. Karena setiap kita ridho berarti kita yakin sifat rahmatnya Allah. Kalau kita ridho, kita yakin dengan sifat hakimnya Allah. Kalau kita ridho, kita yakin dengan sifat rahmannya Allah. Keridhaan manusia itu menunjukkan seluruh sifatnya Allah yang kita imani dan kita benarkan. Itu kalau kita ridho, Bu. Makanya nggak boleh kita walaupun cuma ucapan, jangan sampai menampakkan ketidakridhoan kita kepada apa yang telah kita lalui pada kehidupan kita. Jiwa ini kalau ridho gede banget, Bu. Walaupun mungkin tidak tahajud, walaupun mungkin tidak puasa sunnah, walaupun mungkin tidak banyak sedekah, tapi kalau dia ridho jiwanya, pemilik jiwa ridho itu tidak bisa dikalahkan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Karena apa? Karena keridhaan itu amalan hati, dan amalan hati itu lebih tinggi daripada amalan badan. Makanya ridho. Makanya sebanyak apapun pertengkaran ibu dengan suami, jangan pernah ngomong coba dulu kita enggak nikah. Enggak usah gitu, Bu. Karena apa? Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberi pelajaran, ada yang memberikan kepada kita sebuah perenungan. Sebenarnya kan gitu kan, orang jahat memberikan kepada kita pelajaran, orang baik memberikan kepada kita kasih sayang, orang yang terbaik memberikan kepada kita sebuah penghargaan. Nggak ada yang nggak memberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Jangan kayak orang yang tidak beriman sama Allah. Orang kalau tidak beriman itu ketika ngelihat nyamuk mereka mengatakan madza aradallahu bihadza masalah. Orang yang tidak beriman itu ketika ngelihat nyamuk mereka ngomongnya apa? Ngapain sih nyiptakan nyamuk? Tapi kalau orang yang beriman, diterangkan dalam surat Al-Baqarah, ketika ngelihat nyamuk dia tahu bahwasanya ciptaan Allah itu selalu memiliki tujuan yang terbaik. Kalau nyamuk saja di mata kita tampaknya buruk karena hanya menggigit dan menghisap darah, tampaknya tidak memberikan kebaikan, padahal Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada kebaikan di dalamnya. Sama, setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, kalau kita ingin menempa karakter kita sebagaimana karakternya penduduk surga, ridho. Kalau memang kita belum langsung bisa loncat ke ridho, minimal cinta. Kalau cinta itu penerimaannya lebih besar. Makanya maaf Ibu, kalau Ibu kesalahan seorang teman dengan kesalahan suami, ada teman yang melakukan kesalahannya besar kepada ibu mampu memaafkan, tapi kalau ada suami memiliki kesalahan ibu tidak bisa memaafkan, berarti mungkin nggak cinta. Karena cinta itu apa? Kata para ulama salaf, cinta itu penerimaanmu kepada kesalahannya lebih besar daripada orang yang tidak mencintaimu. Dan itu yang kita peroleh. Makanya bicara tentang takdir, bicara tentang sebuah perkara, jiwa kita itu harus meridhoi apapun. Makanya Ibu tahu nggak apa perkataannya para sahabat, terutama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau mendapati Rasulullah mau marah karena haknya Allah yang sedang dilanggar, maka ucapan untuk menenangkan Rasulullah itu indah. Jadi para sahabat itu sudah paham karakternya Nabi. Jadi kalau Nabi lagi berapi-api menyampaikan sesuatu berkaitan tentang haknya Allah, karena Nabi tidak pernah marah kecuali haknya Allah, maka Umar selalu mengucapkan kata untuk menenangkan hatinya Rasulullah. Ibu-ibu tahu apa kata yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tidak mengatakan jangan marah ya Rasulullah, la taghdab falakal jannah, enggak gitu. Jangan marah ya Rasulullah, bagimu surga, enggak.
Para sahabat tidak pernah membalikkan hadis kepada Nabi. Ketika Rasulullah itu lagi marah karena haknya Allah, ucapan dari Umar bin Khattab itu apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang disebutkan apa? Raditu billahi rabba. Itu ridho. Makanya kalau kita masih nuntut begini, berarti kita masih cinta sebenarnya, belum ridho. Padahal yang kita ucapkan setiap dzikir pagi dan dzikir sore itu apa? Ridho. Kami ridho ya Allah. Kalau sudah ridho itu mau diapain? Namanya ridho itu mau diapa-apain juga kita nerima, karena kita tahu zat yang ngapa-ngapain kita tidak mungkin mendolimi kehidupan kita walaupun sedikit pun. Kalau ada di antara kita ibu kok merasa takdirnya tidak baik untuk kita, pertanyaan kita, terus yang baik siapa kalau Allah tidak kita anggap takdirnya itu baik? Takdir Allah itu selalu baik. Dan para penempuh jalan surga itu apa? Hati mereka tenang, hati mereka ridho ketika mereka mendapatkan ketetapan setiap kejadian, baik ketika mendapatkan anugerah ataupun ketika mendapatkan musibah. Makanya Nabi itu kagum. Kagumnya Nabi itu siapa? Sama orang yang mendapatkan musibah tapi dia itu senang ketika mendapatkan musibah. Mana dalilnya Ustaz? Fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birrakha. Ada loh di antara kalian, kata Nabi, yang imannya itu senang kalau mendapatkan cobaan sebagaimana orang yang lemah iman senang kalau mendapatkan tambahan uang, kata Rasulullah. Jadi orang-orang yang kalau sudah tingkat keimanannya itu sudah tinggi, mereka senang mendapatkan cobaan dan mereka ridho kalau mendapatkan cobaan itu. Bukan berarti setelah ini ibu meminta, ya Allah ujilah saya, tidak usah. Itu juga tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasul, tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu pada dasarnya adalah memberikan keberkahan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya cobaan itu ibu, apapun itu, cobaan itu pada dasarnya adalah menetralisir supaya kehidupan kita ini normal. Sama kayak tubuh kita. Tubuh kita ini kalau mendapatkan asupan gula terus menerus, rusak atau tidak rusak? Tubuh kita rusak. Minumnya manis, pagi siang sore manis terus, rusak. Makanya kita diarahkan untuk minum ataupun makan yang kadang-kadang pahit supaya menetralisir darah. Kalau tubuh saja kena gula rusak. Bahkan maaf ya, anak kecil kalau sudah terlalu banyak gulanya, gigi yang sedemikian kuat aja bisa ompong gara-gara sesuatu yang manis. Itu yang kita pahami. Kenapa orang beriman itu harus diuji? Karena yang manis itu kadang rusak. Yang manis itu kadang rusak. Makanya kalau kita bertanya, Ustadz, kenapa orangnya semakin beriman, semakin ujiannya banyak, Ustadz? Karena bukan karena Allah itu benci, enggak. Karena sifatnya orang beriman itu kalau dikasih manis, justru yang manis itu merusak. Kadang-kadang Allah menyelipkan kepada kita berbagai macam ujian supaya menghadirkan menu yang pahit untuk menetralisir apa yang manis pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Saya tidak ngerti, ada di antara ibu-ibu yang sedemikian banyaknya ini, ada yang mungkin diuji dengan anak, ada yang mungkin diuji dengan suami, ada yang mungkin diuji dengan rezeki dari suaminya yang lagi seret, ada yang mungkin diuji dengan mertua, ada yang mungkin diuji dengan tetangganya, ada yang mungkin diuji dengan ustadznya. Saya nggak ngerti. Apapun ujian itu, maka sifatnya menetralisir. Makanya sikap kita pertama kali ketika mendapatkan sebuah cobaan itu katakan sebagaimana perkataan dari Umar bin Khattab, raditu billahi rabba. Dan perkataan orang yang ridho itu selalu langsung dibersamai oleh Allah. Mari kita lihat ridhonya Ummu Salamah. Kisah ini kan sangat terkenal, tapi ini juga menyampaikan salah satu penggalan sifat keridhoan dari seorang sahabat wanita. Ummu Salamah itu cinta kepada Abu Salamah itu tidak main-main, ibu. Cinta betul kepada Abu Salamah suaminya. Meninggal, ucapan pertama kalinya itu nggak nangis, ucapan pertama kalinya nggak meronta-ronta. Ucapan pertama kalinya adalah Allahumma jurni fi musibatik wa akhlif li khairan minha.
Ya Allah, kasih aku pahala atas musibah ini ya Allah, dan berilah aku pengganti yang lebih baik. Orang-orang berkomentar pada saat itu, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena orang itu tahu Abu Salamah itu karakternya kebapaan, orangnya lembut, tanggung jawab, sayang sama Ummu Salamah, punya anak namanya Amr bin Abi Salamah yang menjadi anak tirinya Rasulullah. Akhirnya nanti saat itu orang bertanya siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi siapa yang datang menggantikan? Allah yang langsung memberikan aturan bagaimana penggantinya Abu Salamah itu adalah Rasulullah yang melamar Ummu Salamah, dan itu karena keridhaan. Jadi masalahnya adalah, Ustadz, ini teguran untuk saya, teguran untuk kita. Ustadz, kenapa ya musibah ini nggak selesai-selesai? Karena mungkin kita nggak ridho di awalnya. Ketidakridhoan kita kepada setiap musibah dan ujian itu yang menjadikan lebih berat dan lebih berat. Ibaratnya badan itu terkena kolesterol yang semakin banyak, akhirnya bebannya berat. Kenapa ada teman kita mendapatkan musibah lalu cepat kelar musibah itu? Karena mereka sikapi setiap musibah itu dengan sikap keridhaan mereka. Dan itulah yang menjadi sebuah PR besar untuk kita. Sebesar apa keridhaan kita? Karena salah satu di antara para penempuh jalan surga itu adalah mereka selalu ridho kepada keputusan yang Allah berikan. Ali bin Abi Thalib melanjutkan, seandainya tidak ada ajal yang ditentukan oleh Allah untuk mereka, jiwa mereka tidak mau menyatu dengan raga mereka sekejap pun, supaya mereka selalu dekat dengan Allah untuk melampiaskan rindu mereka yang sangat kuat kepada Allah. Artinya bahwasanya kalau bukan karena ajal yang ditentukan oleh Allah dan mereka harus ngikutin perjalanan ajal itu, mereka itu sebenarnya nggak mau hidup di fisik ini. Mereka itu ingin berjumpa dengan Allah setiap waktunya. Makanya mereka menyenangi setiap perjumpaan mereka dengan Allah. Sholat, majelis ilmu, majelis nasihat, jenguk orang sakit, ngunjungin orang solih. Itu di situ mereka menjumpai Allah. Majelis ilmu itu sebenarnya kita sedang berada di majelisnya Allah, Ibu. Makanya kalau ada orang, maaf, ini bukan berarti nanti kita boleh merendahkan ya, kita ngambil perkataan dari para ulama. Kalau ada seseorang belum diberikan oleh Allah untuk mencintai taman ilmu yang ada pada kehidupannya, dia belum mencintai ta'lim, dia belum mencintai ilmu, maka pada dasarnya dia itu sebenarnya belum mencintai Allah. Karena sesungguhnya salah satu di antara sifat penduduk surga itu, apa? Kalau bukan karena ajal, mereka itu pingin untuk lepas fisiknya, ditinggalkan fisiknya untuk berjumpa dengan Allah. Makanya orang kalau mereka menjadi penduduk surga, mereka nggak takut sama kematian, mereka nggak benci sama kematian. Maaf, mereka tidak benci kepada kematian. Mereka justru senang kepada kematian, walaupun terkadang takut. Makanya maaf, orang mukmin ini kita ambilkan dari perkataan dari Imam Qurtubi. Orang mukmin itu kalau melihat kematian itu dia punya dua selimut. Ada selimut takut, ada selimut senang. Selimut senangnya itu kenapa? Karena dia akan berjumpa dengan Allah, Bu. Karena dia akan berjumpa dengan Allah, maka dia tidak membenci kematian. Tapi kadang-kadang takut. Kenapa kita kadang-kadang takut? Takut sama mati itu boleh, yang nggak boleh itu benci pada kematian. Kenapa kita takut? Karena kita ingat dosa kita, karena ingat kemaksiatan kita, karena ingat taubat kita yang belum mungkin maksimal di dalam kehidupan kita. Maka kadang-kadang takut, tapi takutnya tidak mendominasi. Tetap kadang-kadang kita senang pada kematian. Kenapa orang mukmin itu senang pada kematian? Karena kematian itu merupakan perjumpaan dia dengan Allah. Makanya maaf ya, siapapun manusia yang dia senang berjumpa dengan Allah dan tidak membenci kematian, Allah lebih senang bertemu dengan dia nanti sebagaimana dia senang ketika akan bertemu dengan Allah. Tapi siapapun manusia yang dia benci bertemu dengan Allah, dia benci pada kematian, padahal kematian itu mempertemukan dia dengan Allah, Allah lebih benci bertemu dengan dia nanti sebagaimana dia membenci kematian, padahal hakikat kematian itu memperjumpakan dia dengan Allah. Makanya Masya Allah ya, kalau ada masih di antara kita benci sama kematian, harus tobat. Ambil sholat 2 rakaat wudhu, sholat tobat 2 rakaat. Tapi kalau saya nggak benci Ustadz, saya takut pada kematian karena ingat dosa saya, tidak apa-apa. Tapi takutnya tidak boleh mendominasi.
Tetapi harus disertai dengan sebuah keinginan untuk memandang kematian itu menyenangkan. Karena bagaimanapun kematian kita akan kembali kepada zat yang mencintai kita, Ibu. Lebih besar daripada cintanya ibu kepada diri kita. Siapa yang lebih sayang kepada kita? Ibu kita atau Allah? Allah. Kalau kita senang berjumpa dengan ibu kita lebih senang bertemu dengan orang yang menciptakan ibu kita. Dan itulah sifatnya orang mukmin ketika memandang kematian. Makanya ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Malaikat maut itu ketika akan mencabut nyawa Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu karena seorang Nabi Khalilur Rahman, ya ini kisahnya mungkin harus kita imani ya, karena sanadnya sahih. Malaikat maut itu datang untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Lalu ditanya, Nabi Ibrahim itu bisa ngelihat, ngapain kamu mencabut nyawamu wahai Khalilur Rahman? Lalu Nabi Ibrahim berkata, ya apa pantes utusan Allah itu mencabut kekasihnya Allah? Ya apa pantes toh? Kalau dalam bahasa orang Jawa, surah pantes lah. Utusan Allah itu tidak bisa mencabut kekasihnya Allah. Malaikat maut lapor lagi sama Allah, ya Allah, ini Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya malah ngomong ke saya. Apa pantas utusan Allah itu mencabut kekasihnya Allah? Perhatikan jawaban Allah. Ini di dalam sanad yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka saat itu Allah menjawab, katakan kepadanya, wahai malaikat maut, apakah seorang kekasih tidak ingin ketemu dengan kekasihnya? Malaikat maut ngerasa punya jawaban. Turun malaikat maut, saya akan mencabut nyawamu Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Diulang lagi sama Nabi Ibrahim, ya apa pantas utusan itu nyabut kekasihnya Allah? Nah, yang kedua beda. Saya punya jawaban. Apakah seorang kekasih tidak ingin ketemu kekasihnya? Nabi Ibrahim tersenyum. Lakukan tugasmu, cabutlah nyawa Nabi Ibrahim. Makanya disitulah kita akhirnya paham, Bu, yang dimaksudkan oleh Ali itu apa? Orang mukmin itu dia nggak betah hidup di dunia. Karena hidup di dunia itu gini-gini aja. Ibu ngerasain nggak kalau hidup di dunia itu gini-gini aja tiap hari aja? Waktu kita SMP, ingat waktu kita SMP beberapa puluh tahun yang lalu, ketika ibu SMP, saya masih SD mungkin ya. Ketika kita SMP, nggak bercanda. Ingat nggak waktu kita SMP beritanya apa? Teman kita masuk SMA ini, teman kita masuk SMA ini, teman kita masuk SMA ini. Itu kan berita yang kita peroleh kan? Kita kemudian kuliah. Apa berita yang nyampe ke telinga kita? Satu, belum ada handphone. Oh, teman kita masuk kuliah ini. Oh, teman kita masuk universitas ini. Oh, teman kita dapat beasiswa sekarang di sini. Oh, teman kita keluar negeri. Itu ketika kita baru menginjakkan kuliah. Ketika kita umurnya 21, 22, 23, apa berita yang nyampe kepada kita? Oh, teman kita sudah kerja di sini. Oh, kerja di Pertamina. Oh, kerja di Telkomsel. Oh, kerja di perusahaan swasta. Oh, udah nikah. Oh, dia dapat bunga desa. Oh, dia dapat ini, bunga kampus. Itu 22, 23 berita yang nyampe ke kita. Umur 30, nggak usah 30, 28, apa berita yang nyampe? Oh, anaknya sudah 1. Oh, anaknya ini lucu, imut, putih. Ya, marmut mungkin ya. Ini sehat, baik gitu. Umur 28. Tapi ketika kita sudah mau umur 35, apa berita yang sering kita jumpai? Teman kita masuk rumah sakit, ini meninggal, ini kena stroke. Umur kita 40, semakin banyak berita itu. Dan itu menunjukkan kepada kita siklus dunia itu gitu-gitu aja. Makanya kata Ali bin Abi Thalib itu, Masya Allah, orang yang menjadi penduduk surga itu mereka tidak betah dengan fisik mereka di dunia, dan mereka itu pengen terbang menuju kepada Allah karena tahu hidup di dunia itu begini-begini aja. Makanya akhirnya apa? Kita ini mengetahui kalau orang itu sudah mencintai akhirat, dia tidak betah dalam kehidupan di dunia. Makanya fitrahnya manusia itu gak ada yang suka hidup lama, Bu. Ibu pernah lihat di YouTube orang-orang yang umurnya di atas 100 tahun, kalau ditanya apa? Pingin apa, Mbah? Pingin mati. Lu kok pingin mati, oh Mbah? Bosen urip. Lu saya pernah lihat itu orang Jogja atau orang Klaten itu, permintaannya meninggal. Ada lagi orang Amerika, dalam satu video Instagram saya lihat umurnya sudah 98, Bu.
ketika dia niup lilin, make a wish gitu, terus dia membuat permintaan, ditanya sama cicitnya mintanya apa, supaya tahun depan nggak usah niup lilin lagi. Mungkin udah bosen dia niup lilin tiap tahun. Masya Allah ya, 98 itu berapa lilin yang harus dia tiup kan. Itu fitrahnya manusia itu kayak gitu. Makanya ngaji itu supaya apa? Ngaji itu supaya kita nikmatin, oke, kehidupan akhirat itu indah. Ngaji itu fungsinya apa? Supaya menjadikan kehidupan dunia itu biasa-biasa aja. Makanya kehidupan dunia itu nggak usah dipoles ke sana kemari. Yang suka memoles itu setan. Sekedarnya aja sesuai dengan apa yang kita mampu, lalu cepet-cepet kita itu meniatkan jatuh cintanya itu sama urusan akhirat kita. Makanya akhirnya apa? Mereka tidak membenci kematian. Jadi kalau kita, ya Allah saya kok nggak suka sama kematian ya, berarti apa yang kita harus lakukan? Tanya sama Allah, kenapa hati kita bisa benci kematian, padahal kematian itu mempertemukan kita dengan Allah. Ustadz saya banyak dosa, betul, tapi bukankah Allah Maha Pengampun? Makanya yang kita perbaiki prasangka kita kalau sebelum meninggal dunia itu apa? Kalau kita sudah mulai tua ibu, umur sudah meninggal, sudah melewati 40 tahun, perbaiki prasangka kita terus sama Allah setiap harinya. Memperbaiki prasangka itu apa? Allah itu Maha Pengampun. Kita memang pendosa, tapi kita tidak boleh putus harapan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Makanya maaf ya, ada 2 sunnah yang harus dilakukan sama seseorang ketika akan mengiringi keluarganya ketika akan meninggal dunia. 1, ketika keluarganya belum sakaratul maut, sunnahnya apa? Menyampaikan ke telinganya bahwasanya dia punya Rabb yang maha cinta dan maha ampun untuk setiap hambanya. Maaf ya Bu, kalau ibu punya suami atau punya orang tua sudah mulai sakit-sakitan dan kita sudah mulai melihat bagaimana merosot kesehatannya, per hari itu terus merosot, maka ibu harus ngingetin kebaikan-kebaikannya supaya dia seneng untuk berjumpa dengan panen atas apa yang dia usahakan. Masya Allah, bapak ini orang baik, dulu ngerawat saya, mendidik saya. Ingatkan kebaikannya Bu. Kenapa harus diingatkan kebaikannya? Supaya dia tidak benci sama kematian, supaya dia senang ketika akan kembali kepada Allah. Jadi jangan kebalik, ada orang sakit malah diingetin dosanya. Kamu ingat gak dosamu? Masya Allah, saya itu ngelus dada ngingat dosa-dosamu. Sekarang kamu akan rasakan semua dosa-dosa. Stroke Bu sebelum sakaratul maut. Nggak boleh itu. Ini walaupun ibu senyum tertawa, tapi ini sunnah loh, ini nggak boleh kayak gitu. Kalau udah kita ngeliat orang tua kita sepuh, ingatkan kebaikannya supaya dia tuh senang kembali pulang kepada Allah. Itu kata Imam Qurtubi. Makanya saya ingat betul ketika proses bapak sakit ICU kemudian keluar, selalu saya sampaikan itu 2 perkara. Saya masih ingat perkataan para ulama, kalau waktumu sempit bersama dengan orang yang kamu cintai, lakukan 2. Ingatkan kebaikannya, minta maaf kesalahanmu. Saya tuh sampai minta maaf terus-terusan. Maaf ya Pak, kekurangan saya, maaf atas semua yang pernah terjadi. Sampai bapak saya tuh ngomong, udah, minta maafmu lebih banyak daripada yang kamu lakukan. Mungkin karena beliau sudah sebel kali ketika saya terlalu minta maaf. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Yang kedua, ingatkan kebaikannya. Kenapa harus mengingatkan kebaikan itu? Supaya dia berprasangka Allah itu akan memberikan kepadanya panen atas apa yang dia usahakan. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu berprasangka yang baik sama Allah. Makanya maaf ya, kalau kita sudah 40 kayak gini Bu, maaf, umur 40 itu ketukan pertama kematian itu sudah diperdengarkan oleh Allah. Jadi kalau orang sudah melalui 40, ketukan pertama. Kalau orang sudah ngelewatin 50, 2 ketukan. Loh, ini yang ngomong bukan saya juga takut. Kalau sudah 60, ketukan 3. Dan kata para ulama sedikit sekali yang mendengar ketukan yang keempat. Jadi ibu-ibu ini berapa ketukan? 3 kelihatannya. Berapa ibu? Ibu 2, ya, Masya Allah. Kurang 1.
Jadi yang kita lakukan adalah bukan membenci kematian, tapi adalah bagaimana mempersiapkan. Karena jalan ke surga itu, hatinya orang yang cinta surga itu dia senang memandang kematian. Makanya itulah yang dikatakan Ali, kalau bukan karena ajal yang ditentukan, orang yang beriman itu ketika sudah jatuh cinta sama surga itu nggak mau nyatu sama fisiknya, mereka langsung ingin terbang menuju kepada Allah, karena mereka tahu yang dipersiapkan Allah itu jauh lebih baik di akhirat daripada di dunia. Makanya maaf ya Bu, kenapa orang yang meninggal dunia itu harusnya senang? Karena mereka keluar dari sempitnya dunia menuju kepada luasnya rahmatnya Allah. Dunia ini penjara, kematian itu membebaskan kita dari hari penjara itu. Apa sih yang dilakukan oleh narapidana kalau hari itu dibebaskan? Hari itu menjadi hari yang paling bersejarah. Yang mengatakan dunia ini penjara itu Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman. Berarti kalau orang beriman ketika dia memandang kematian itu hari pembebasan dia dari sempitnya dunia. Makanya Masya Allah, cara narasi ini harus betul-betul kita miliki. Oh berarti kematian itu akan memberikan kepada kita hari pembebasan dari sempitnya dunia menuju kepada luasnya dan lapangnya kehidupan di akhirat. Dan itulah sifat di antara para penduduk surga. Lalu Ali bin Abi Thalib melanjutkan, di hati mereka yang besar hanyalah Allah, selain Allah itu kecil. Jadi hati mereka itu selalu dipenuhi oleh Allah setiap waktunya. Apapun yang bukan datang dari Allah, mereka anggap itu kecil, mereka anggap itu adalah biasa. Mereka tidak terlalu mengkhawatirkan pujian, mereka juga tidak mengkhawatirkan segala celaan dan hujatan, karena bagi mereka itu Allah. Ini sebuah ilmu yang tampaknya normatif, tapi ini memang susah Bu. Banyak orang yang suka menuliskan di dalam statusnya, ya, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Tapi mengamalkan tulisan sesederhana itu sepanjang hidup kita harus betul-betul mampu untuk menerjemahkan. Makanya kata Ali itu melihat, aku melihat para penduduk surga itu yang penting bagi mereka itu Allah. Selain Allah itu kecil betul. Selain Allah itu perkara biasa betul pada kehidupan mereka. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mempelajari bagaimana dalam kehidupan ilmu yang kita kaji menjadikan kita itu membesarkan Allah. Kalau kita sudah membesarkan Allah, kita itu akan bebas dari berbagai macam penyakit kejiwaan Bu. Ibu tahu nggak penyakit kejiwaan sekarang itu banyak betul. Ada yang namanya narcissistic disorder atau apa namanya itu. Itu karena apa sih penyakit narsistik itu? Penyakit narsistik itu penyakit karena pengen dilihat, central view-nya itu selalu dia. Jadi ternyata penyakit riya, kenapa riya itu dibenci dalam Islam? Itu bukan karena semata-mata persoalan ibadah dan tidak ibadah, tapi ternyata riya itu berdampak pada ruang psikologi manusia Bu. Orang kalau sudah ingin diperhatikan narsistik, apa yang terjadi? Dia mungkin melakukan kesalahan tidak pernah merasa, dia selalu merasa melakukan kebaikan terus menerus, tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa bersalah, dan akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit kejiwaan. Dan ternyata, karena saya banyak ngobrol sama istri saya itu banyak menyampaikan fenomena penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Ternyata kalau di breakdown itu semuanya berkaitan tentang penyakit-penyakit hati sebenarnya. Jadi penyakit jadi central view itu berbahaya betul. Makanya orang kalau sudah menempatkan Allah, walaupun ini memang berat dan kita mempelajarinya mungkin berdarah-darah di dalam sepanjang hidupan kita, dan mungkin kita sering menulis maafi qalbi ghairullah, itu kalimat itu nggak sependek yang kita tulis, karena mungkin kita butuh sepanjang hidup untuk mempraktekkan kalimat itu, karena memang susah Bu. Tapi kalimat itu kalau berhasil diterjemahkan, orang yang paling ringan itu siapa sih? Orang yang pikirannya cuma Allah. Jadi tidak ada merasa rugi dia dalam kehidupan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, rugi itu hanya dikenal sama pecinta dunia. Pecinta akhirat itu tidak ada yang rugi. Kalau dalam bahasa saya sekarang, sering saya membahasakan apa? Kata rugi hanya dikenal oleh kalangan materialisme dan kapitalisme. Tapi kalau orang beriman, apapun yang dia lakukan sudah karena Allah, tidak ada yang rugi. Dan maaf ya Bu, Allah itu ngajarkan kepada kita, penghargaan dari Allah itu
Itu betul-betul menenangkan, Bu. Kenapa? Penghargaan dari manusia itu terkadang tidak sesuai proporsinya. Ibu tahu nggak? Kita kan sering mengharapkan pujian, respect dari suami kita, istri kita, anak kita, ustadz, guru, Pak RT, Pak RW. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan itu. Kenapa? Mereka tetap manusia biasa. Tapi mari kita belajar dari ayat. Famay ya'mal miskala dzarratin. Lihat, Bu. Sampai atom yang paling kecil pun kalau kamu lakukan dikasih penghormatan oleh Allah. Jadi kalau kita nyari penghormatan dari makhluk, kita mencari apresiasi dari manusia, nggak akan dapat, karena manusia itu membutuhkan itu dari orang lain. Allah lalu membuatkan penawarnya melalui sebuah kata yang Allah sampaikan dalam ayatnya, famay ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Artinya yang bisa menghargai kamu walaupun satu biji atom yang paling ringan yang kamu kerjakan, yang bisa menghargai kamu itu hanya Allah. Manusia ketika menghargai kita itu takarannya harus sesuai takaran dia. Kalau nggak sesuai takaran dia, kadang-kadang kita nggak mendapatkan penghargaan, ya atau tidak? Takarannya harus segini baru mendapatkan penghargaan dari bapak itu. Kalau takarannya nggak segini, nggak dapat kita. Akhirnya apa? Lelah kita, letih. Tapi ketika saya membaca famay ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, itu baru saya itu tersentak. Ya Allah, Allah itu maha menghargai. Makanya Allah mensifati dalam sifatnya itu apa? Asyakur. Asyakur itu apa? Maha mensyukuri. Di antara konsekuensi maha mensyukurinya Allah itu apa? Setiap kebaikan yang dilakukan makhluk, walaupun cuma ringan seberat biji atom, yang menurut mata manusia itu sudah ringan, tapi di mata Allah itu tidak akan pernah menjadi ringan. Ya. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Inilah sifat yang berikutnya yang disampaikan di dalam ayat ini. Orang kalau mereka itu sudah menjadi penghuni surga, harapan yang paling besar itu hanya kepada Allah. Makanya maafkan, saya sering nasihatin untuk diri saya, Ibu. Ibu kalau berbuat baik sama suami, karena ibu mengharapkan kebaikan dari suami, ibu akan kecewa. Satu purnama suami ibu menghargai ibu, tapi mungkin bulan purnama berikutnya belum tentu dia bisa menghargai sesuai keinginan kita. Tapi kalau ibu memberikan khidmah kebaikan kepada suami karena Allah, siapapun yang melakukan karena Allah itu bertaham dalam segala musim. Makanya Imam Malik berkata, "Makana lillah fahuwa abqa." Apapun yang diniatkan karena Allah, dia akan awet istiqomah dilakukan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ya, jadi kalau ada tulisan ma fi qalbi ghairullah, itu kalimat luar biasa. Tapi belum tentu kita bisa mengamalkan apa yang kita tuliskan itu dengan begitu mudah. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mempelajari. Inilah sifat-sifatnya. Jadi sifat di antara penduduk surga kita masih setengah ya. Jadi kita lanjutkan nanti insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Salah satu sifat di antara penduduk surga, saya ulang kembali, mereka adalah orang yang jujur di dalam berkata, berpakaian sederhana, berjalan dengan gaya tidak sombong. Mereka memelihara matanya dari perkara yang dilarang oleh Allah. Telinga mereka terpasang untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Jiwa mereka tenang baik ketika mendapatkan anugerah ataupun musibah. Lalu kata Ali, seandainya karena bukan ajal, pastilah orang yang sudah mendapatkan surga itu tidak ingin hidup di dunia lama-lama, karena keinginan dia untuk berjumpa dengan Allah. Karena dia tahu hidup di dunia itu penyakit, obatnya itu hanya berjumpa dengan Allah. Di mata mereka yang paling besar itu hanyalah Allah, dan tidak ada yang besar selain Allah itu. Kemudian dikatakan berikutnya, hati mereka kaya raya dan orang lain dijamin kejahatan dari mereka. Apa artinya hati mereka kaya raya, orang lain dijamin dari kejahatan mereka? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan bulan depan dalam waktu dan jam yang kurang lebih sama insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat kami sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ibu moderator.